Ada kembali bersama kami, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kami. Gencatan senjata antara Israel dan juga Gaza telah dimulai sejak pukul 11 di waktu setempat. Dan Mas Hussein, kami ingin mengetahui apakah warga Gaza ataupun Palestina yang sebelumnya evakuasi ke daerah Mesir ini sudah kembali ke Palestina. Mas Hussein? Ya, untuk warga Gaza yang mengungsi ke wilayah Mesir, menurut data yang saya dapatkan dari teman-teman NGO yang ada di Mesir ini sekitar 300.000. Namun data yang dimiliki oleh pihak kedutaan besar Palestina di Mesir ini menyebut hanya 100.000. Dan mereka belum bisa kembali ke Gaza karena satu-satunya perbatasan untuk melintas dari Mesir ke Gaza itu perbatasan Rafah. Kondisinya masih tidak aktif, infrastrukturnya masih hancur, dan fasilitasnya masih tidak ada karena dihancur leburkan, di bulldozer dan dibakar oleh Zionis. Namun kalau kita merujuk pada kesepakatan yang tertera dan tersebar, itu dikatakan paling lambat itu 7 hari setelah kesepakatan berlaku, baru perbatasannya akan bisa dibuka dan bisa aktif secara normal. Seperti itu. Jadi sampai saat ini belum ada satupun warga Gaza yang bisa kembali dari pengungsiannya di Mesir ke Gaza. Mas Hussein, otoritas tempat seperti apa penjelasan mengenai ketika mereka kembali ke Gaza, rumah mereka kan sudah hancur, Mas Hussein. Apakah ada mungkin kompensasi, tempat tinggal sementara atau bagaimana? Ya, ini ada yang menarik. Ini tadi saya baca dari NBC News, satu statement yang disampaikan oleh kantor Donald Trump. Katanya Donald Trump sedang mempelajari untuk memindahkan sebagian warga Gaza untuk keluar dari Gaza selama proses rekonstruksi Gaza, dan pihak Trump ini mengusulkan bahwa sebagian warga itu dipindahkan ke Indonesia, ya. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi kandidat untuk ditempati oleh warga Gaza sementara itu menurut Donald Trump. Namun dari pihak kementerian atau pihak otoritas Palestina di Gaza sendiri, mereka tidak ada instruksi atau pernyataan bahwa warga yang di Gaza ini akan dikeluarkan terlebih dahulu. Dan sebaliknya mereka sudah mulai menyebarkan kepolisiannya. Tadi kita lihat bersama-sama video yang beredar dari teman-teman kami di Gaza, itu para kepolisian di Gaza sudah mulai tersebar di beberapa daerah untuk mengkondusifkan masyarakat, dan bahkan memberikan akses kepada masyarakat yang ingin kembali ke tempat mereka masing-masing. Meskipun rumah mereka sudah hancur, biasanya yang sudah itu mereka tetap akan dibiarkan pulang, namun mereka juga akan disediakan tenda-tenda pengungsian di sekitar rumah mereka. Baik, selanjutnya kita akan tanyakan kepada Mbak Marisa. Mbak Marisa, dengan diberlakukannya gencatan senjata ini, apakah sejumlah pasukan dari Israel ini sudah ditarik mundur di beberapa wilayah khususnya di Rafah misalnya? Mbak Marisa masih tersambung bersama kami, Mbak Marisa? Iya, setelah ceasefire resmi diberlakukan per hari ini, pasukan Israel memang telah mundur dari wilayah Gaza sejak mungkin sekitar kemarin di daerah Bet Lahia, itu sekitar jam 18.00 waktu Gaza. Israel telah menarik pasukannya dari Gaza Utara, Bet Lahia dan Bet Hanun, dan begitu juga di daerah Gaza City dan juga di Gaza Selatan atau di daerah Rafah. Saat ini pasukan Israel yang masih berada di wilayah Gaza hanya di Netzarim Corridor, yaitu yang membagi wilayah Gaza Selatan dan Gaza Utara. Jadi belum memungkinkan untuk melintas antara Gaza Selatan ke Gaza Utara atau sebaliknya, karena masih harus melewati checkpoint di Netzarim yang di mana masih ada kekuatan militer di sana. Baik, artinya sebagian pasukan sudah ditarik, tapi ada juga yang masih bertahan, Mbak Marisa ya? Mohon maaf, suaranya terputus, bisa diulang lagi?
Artinya sebagian pasukan, baik itu dari Israel, masih berada di Gaza, belum semuanya ditarik sepenuhnya, Mbak Marisa? Iya, hanya di Netzarim Corridor dan di daerah buffer zone seperti daerah Bet Hanun itu di perbatasan itu masih ada pasukan Israel. Tetapi secara keseluruhan seperti di kota Rafah, di kota Gaza City, Khan Yunis atau seperti di tempat saya di Derbala itu tidak ada tentara Israel. Hanya di Netzarim Corridor dan di daerah buffer zone. Begitu, Mas. Baik. Pasukan Israel masih ada di beberapa titik di Gaza, khususnya di checkpoint. Bu Susi, jika Anda melihat ini sepertinya masih ada kecurigaan antara pejuang Hamas dan juga kabinet Israel. Ini apakah Anda melihatnya, apakah akan berlangsung lama gencatan senjata ini? Kita harus lihat kabinetnya itu kan kanan. Kanan itu maunya Israel menguasai seluruh Gaza, lalu menguasai Timur Tengah, mengambil Syria, mengambil Lebanon, mengambil Jordan, mengambil sebagian Egypt, mengambil sedikit Saudi Arabia untuk menciptakan Israel Raya. Nah, kalau dengan logika mereka yang diperkuat oleh gerakan Zionism, apakah kita bisa percaya bahwa mereka akan melakukan hal sejujur-jujurnya? Mereka akan menggunakan kesempatan-kesempatan seperti kelemahan Joe Biden untuk bisa mendapatkan segala macam apa yang dia butuhkan. Lalu dengan Donald Trump mungkin ada deal-deal lain, yaitu ditawarkan untuk pembangunan. Makanya diusulkan bahwa penduduknya pindah. Memang itu adalah keinginan Israel. Mereka akan mendorong orang-orang Palestina ini yang digempur mati-matian di Gaza suruh pindah ke Mesir atau kemana. Cuman Mesir kan sudah menutup pintunya dan harus membayar mahal untuk bisa masuk ke Mesir. Jadi mereka mati konyol lah di dalam konflik ini. Nah, yang selalu harus dibaca adalah hampir nyaris di seluruh dunia ini dalam krisis perekonomian itu kanan itu menguat. Jadi kalau misalnya Anda mau mengharapkan sesuatu yang lebih compassionate, lebih baik, lebih adil, itu hampir nyaris nggak ada. Makanya Donald Trump kepilih. Karena mereka berpikir, rakyat Amerika berpikir, hanya laki-laki lah yang bisa menghasilkan pembangunan ekonomi nantinya. Jadi memang diharapkan bahwa dia menjadi orang yang strategic kompetitor dengan bullying, dengan segala macam untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya untuk Amerika. Ini yang harus diingat oleh Indonesia juga. Jadi doktrin militer mereka adalah full spectrum dominance dan dalam temanya dia adalah strategic competition. Jadi yang lain harus kalah, Amerika harus unggul. Dan dia menggunakan cara-cara lama yaitu dengan membuli dan menguasai hegemoni, dia akan tetap bisa sejahtera. Tapi kan seperti ini Bu Susi, mata dunia sudah mengutuk tindakan dari Zionis Israel. Korban 46.000 lebih, orang dewasa, balita, hingga remaja. Apakah seharusnya gencatan senjata ini berlaku secara permanen Bu? Agar tidak ada lagi aksi genosida yang terjadi? Sebaiknya, tapi dunia ini sudah compassionnya hilang, empatetisnya tidak empatetik lagi, sehingga akhirnya kita jangan berharap terlalu tinggi ya, karena Amerika juga ada untungnya kalau misalnya Israel menjadi primus inter pares di Middle East, karena dia nggak bisa menguasai orang-orang Arab walaupun dia menggunakan Abraham Accord dan sebagainya, dan dia juga Bassem Naim itu orang Hamas cerita bahwa tokoh dari Donald Trump, yaitu duta besarnya kalau nggak salah namanya Stephen Witkoff, itu berusaha memahami ini semua. Tapi berusaha memahami untuk negara hegemoni kan, kirim aja mereka ke Indonesia, selesai urusannya. Jadi implikasi gencatan senjata ini apa Bu konkretnya menurut Ibu? Kita hanya bisa menebak trickery. Tricksnya kayak apa nih? Kan strategic decisions itu kan diselubungi ya, nggak ada yang bisa tahu strategic decision dari satu komponen kepada komponen lain itu gimana sebetulnya, karena kalau nggak kan ketahuan taktiknya. Jadi kalau kita lihat, kita harus terbuka bahwa sebenarnya the strong will do what they can, the weak will suffer what they must. Ini diktum iron law di dalam hubungan antar negara. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan adidaya ini lebih baik dari adidaya itu. Ya enggak, adidaya semua adalah berupaya agar national interest mereka terwujud. Nah, berbicara mengenai compassion yang ini yang memang sudah bisa kita bilang hampir hilang. Ini juga yang menjadi pertanyaan Mas Hussein, apakah bantuan dari Mesir terutama ke Palestina ini apakah sudah bisa tersalurkan Mas Hussein?
Mas Hussein. Ya, untuk bantuan sebetulnya memang sudah bisa masuk. Itu beberapa bulan ini pun memang bisa masuk, tapi intensitasnya dibatasi. Gaza ini dengan segala kehancurannya itu membutuhkan per hari itu minimal 2.000 kontainer logistik per hari gitu. Namun yang boleh diperbolehkan masuk melalui Mesir itu bukan melalui Mata Rafah ya, bukan melalui Rafah Border, tapi melalui namanya Karim Abu Salim, itu hanya sedikit, hanya belasan. Ya paling bantar itu ya 20 itu atau 20 sekian lah. Jauh sekali dari yang dibutuhkan. Ya maka itulah yang membuat krisis besar di Gaza ya. Dan alhamdulillah 600 kontainer yang akan masuk yang sudah dijadwalkan dan sudah ngantri mengular di Mesir ini diharapkan bisa membuat warga Gaza sedikit lebih lega. Dan saya mohon izin untuk sedikit menanggapi tadi tentang gencatan senjata, apakah ini permanen atau tidak. Saya ingin berbicara dari sudut pandang warga Gaza, di mana saya tinggal di Gaza 12 tahun. Jadi warga Gaza sepakat bahwa gencatan senjata yang sesungguhnya itu bisa dikatakan permanen ketika penjajahan itu hilang atau tidak lagi kolonialisme di Gaza. Itulah namanya gencatan senjata permanen. Karena saya hidup di Gaza sejak 2011, saya merasakan berbagai agresi militer di sana dan momen seperti ini selalu terjadi. 2012 kami diserang selama 8 hari, lalu berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata. Baik, Mas Hussein. Kemudian 2014 diserang lagi dan seperti itu. Baik, dari Mas Hussein kita langsung ke Mbak Marisa. Mbak Marisa, melihat kondisi yang sudah luluh lantak, bagaimana dengan fasilitas kesehatan, fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh warga di Gaza saat ini? Mbak Marisa masih tersambung? Ya, baik. Memang, apa suara saya terdengar? Jelas, Mbak, silakan. Halo? Halo? Jelas, Mbak, silakan, Mbak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Silakan, Mbak. Ya, baik. Terkait infrastruktur di Gaza memang mengalami kerusakan yang sangat parah, terutama untuk rumah sakit. Bisa saya bilang saat ini tidak ada satupun rumah sakit di Gaza yang benar-benar berfungsi, fully function. Semuanya berfungsi secara parsial, dan bahkan untuk di daerah Gaza Utara di Beit Lahia, seperti yang kita ketahui, Kamal Adwan sudah dibakar dan dihancurkan oleh Israel, dan saat ini hanya tersisa Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Al-Auda, dan bahkan Rumah Sakit Indonesia tidak bisa menerima pasien yang baru saat ini, hanya merawat pasien yang dievakuasi sebelumnya dari Kamal Adwan Hospital. Dan di sana karena infrastruktur di Rumah Sakit Indonesia juga sudah banyak yang dirusak, generator dirusak, oksigen plant kita juga dirusak, dan ruangan di lantai 3, lantai 1 juga diserang oleh Israel. Eskalasi sangat meningkat saat-saat terakhir sebelum ceasefire, dan hanya Rumah Sakit Al-Auda Hospital yang saat ini lumayan berfungsi menerima pasien yang baru. Dan untuk di Gaza City saat ini Rumah Sakit Shifa Hospital yang rusak parah hanya berfungsi di bagian emergensinya saja. Yang sebelumnya Rumah Sakit Shifa Hospital ini adalah layanan utama di Gaza, rumah sakit terbesar di Gaza. Dan untuk Rumah Sakit Al-Ahli juga masih berfungsi, tetapi kapasitasnya sangat minim. Beberapa rumah sakit swasta lainnya yang masih berfungsi di Gaza. Jadi memang untuk pembangunan infrastruktur ini sangat membutuhkan waktu. Berdasarkan timeline yang saya lihat, kemungkinan baru bisa dimulai untuk pembangunan besar-besaran untuk infrastruktur di Gaza ini di bulan Maret, jika kesepakatan permanen ceasefire dicapai di tahap kedua nanti. Baik, terima kasih Mbak Marisa. Informasinya dari Gaza, Palestina, juga Mas Hussein dan juga Ibu Susi. Waktunya bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu.